Hola guys, saat ini kalian lagi nonton podcast.com, podcastnya komunikasi. Assalamualaikum guys, selamat datang di podcast.com. Dimana di podcast ini kita akan bahas hal-hal ringan seputar komunikasi. Oke, mungkin di podcast perdana ini gue mau bahas satu topik yang menarik nih. Mungkin kita pancing pakai pertanyaan deh. Pernah gak sih kalian itu ngalamin yang namanya miskomunikasi atau ngerasa ilfeel atau kuat gitu ketika ngobrol sama orang yang latar belakang budayanya itu berbeda? Nah, kita akan bahas secara tuntas sama dua teman gue. Nih di sini ada Mirja sama Ara. Hai semuanya. Nah, Mirja ini orangnya organisasi banget lah. Dia tiap hari rapat, bro. Nah, ini ada Ara, gaul banget orangnya, nongkrong mulu. Parah banget ya. Oke, langsung aja ya kali ya. Lu kan ikut organisasi ini gue lihat banyak ya dia. Tuh. Apa aja sih kira-kira? Oke, buat kalau gue sendiri ya untuk saat ini gue ikut dua organisasi. Yang pertama itu gue ada KC lisensi, yaitu Kelompok Studi Ekonomi Islam, dan juga ada namanya FOSE, Forum Silaturahim Ekonomi Syariah. Nah dari situ gue di dua organisasi itu gue megang dua posisi yang strategis lah. Gue jadi sebagai koor dan juga wakoor. Keren. Nah, di FOSE dan lisensi dah? KC, iya. Ya, itu kan orangnya itu anggotanya banyak ya? Betul. Banyak. Terus pasti dari daerah yang berbeda-beda dong? Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak cerita lucu gitu, kayak lu miskomunikasi sama teman-teman organisasi lu waktu awal-awal masuk organisasi? Sebenarnya kalau buat budaya komunikasi ini ya, kalau terkhusus untuk FOSE sendiri, kalau kasih lisensi karena masih sekampus ranahnya, jadi gue sendiri masih biasa lah komunikasi di lisensi itu sama komunikasi teman-teman kampus gitu. Sedangkan kalau di FOSE ini sendiri itu beda karena lingkupnya regional. Jadi dari berbagai kampus itu udah jadi FOSE. Dia regionalnya regional apa dah? Jabodetabek. Ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Luas. Nah di situ luas. Makanya di situ FOSE ini tuh kita ngumpulin kampus-kampus di Jabodetabek itu buat jadi satu kesatuan FOSE. Nah FOSE ini nanti ngurusin KC yang ada di Jabodetabek. Jadi KC itu nggak cuma di UIN doang, tapi banyak tuh. Di regional kita tuh ada 35 KC. Jadi FOSE ini tuh ngurusin di regional Jabodetabek itu ada 35 KC. Jadi tersebar di Jabodetabek gitu. Nah, yang bikin beda mungkin kalau kita bahasnya budaya, sebenarnya kalau gue pribadi itu ada salah satu culture shock. Kenapa? Karena cara komunikasi kita di KC biasa atau di kampus biasa itu berbeda sama mereka. Yang biasanya kita pakai lu gua ya kan, terus kita juga ngomong-ngomong kasar atau pleset-pleset dan gaul gitu, yang biasa kita pakai. Tapi kalau di FOSE itu enggak, mereka tuh cenderung lebih lebih sopan lah dan juga lebih ramah gitu. Karena kenapa? Karena latar belakang mereka tuh beda-beda. Dan maka dari itu biasanya mereka tuh kalau komunikasi kalau nggak pakai aneh ente atau nggak pakai aku kamu gitu. Jadi bukan lu gua tuh. Jadi pas gua pertama kali masuk ke FOSE itu gua agak shock gitu. Aduh, ini gua nggak boleh keceplosan nih. Kenapa? Karena kan posisinya gua itu sebagai koordinator kan, suatu divisi. Dimana itu kan sebagai contoh juga buat anggota-anggotanya. Jadi kalau gua sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik, gua malah keceplosan nggak sesuai budaya FOSE, nah itu bakal bisa nurunin nilai diri gue sendiri gitu loh. Jadi gue otomatis dari situ gue harus bisa ngontrol perkataan gue harus bisa mengatur cara komunikasi gue pada mereka gitu, terkhususnya di lingkungan FOSE itu sendiri. Berarti awal-awalnya itu kayak agak susah, seriusan. Emang agak susah, masih kayak kalau mau ngecek tuh assalamualaikum dulu. Terusnya kalau formal, terusnya terima kasih kak atau enggak terima kasih gitu. Maksudnya intinya lebih kayak harus berhati-hati lagi kalau mau komunikasi di lingkup FOSE. Apalagi kalau lagi ada agenda regional. Jadi emang FOSE itu kan ada agenda regional. Jadi situ agenda itu tuh ngumpul tuh sama kasih-kasih yang ada di regional. Nah otomatis kan kita sebagai FOSE harus bisa kasih teladan yang baik buat kasih-kasih yang lain, bukan anggota doang nih. Nah itu tantangan banget. Kenapa? Karena
ya itu kita harus bisa jadi teladan dan juga bisa jadi bisa jadi contoh lah buat mereka para kase di Jabodetabek gitu. Itu tantangan banget sebenarnya. Kalau Ra gimana? Ada nggak cerita lucu gitu? Pernah sih dia, karena gua anak tongkrongan banget Iya. ya. Jadi temennya tuh budaya kan dari mana-mana, Iya. ada yang dari Jawa, Surabaya lah segala macam. Gua ada satu temen, dia orang Batak. Dia kalau ngomong tuh agak keras. Iya. Kita yang orang Jakarta yang anggapnya mungkin biasa aja. Cuman temen gue yang dari orang Bandung ini kan dia ngomongnya agak lembut ya, lembut Sunda kan, halus. Pas denger ya dia kaget. Kaget dong dia. Kenapa? Kayak, hah? Dia kenapa kayak gitu ngomongnya? Kenapa dia ngomongnya keras? Padahal mah aslinya kalau di Batak kalau ngomong keras ya sebenarnya itu biasa aja sih ya. Kita juga orang yang denger itu juga biasa aja. Mungkin dia denger itu nggak biasa, shock banget gitu aja sih. Ini sih mungkin gimana sih menurut kalian nih? Oke. Miskom itu terjadi karena apa sih? Dari gue dulu. Ya dari lu dah. Oke. Kalau dari gue dulu, kenapa kita bisa terjadi miskom? Apalagi dari budaya ya, dari kita lingkupnya budaya. Kenapa? Karena yang pertama kita itu nggak paham sama budaya komunikasi lawan bicara kita. Gitu. Jadi makanya kenapa kita tuh balik lagi nih, kita kalau emang mau berkomunikasi, misal gue sama gue tahu kan lu tuh latar belakangnya, oke kita sekampus dan gaya bicara sekampus kan masih sama ya, relatif sama, jadi lebih gampang buat berkomunikasi dan lebih bakal minim miskomunikasi gitu. Sedangkan kalau kita mau berkomunikasi misal sama pihak luar atau pihak antar kampus lain atau organisasi lain atau mungkin teman-teman lain yang di luar kampus ini, itu kita harus bisa tahu dulu lingkungan mereka tuh kayak gimana, ya kan? Misal ada juga kan kampus yang kan kalau UIN ini kan dia negeri kan, oke, UIN tuh kampus negeri biasa. Nah ada juga kampus yang dia tuh kayak pondok pesantren ya kan, dimana itu pasti dia cara komunikasinya di sehari-hari tuh berbeda sama yang di UIN. Nah makanya kita penting tuh untuk kita cari tahu dulu bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah kalau kita udah tahu itu, kita bisa menyesuaikan gitu. Kita harus bisa menyesuaikan. Oh, biar bisa berkomunikasi sama dia itu kita harus kayak gini. Kita harus bisa pakai nada bicara yang rendah atau yang tinggi, kan kita harus beda-beda gitu kan. Gitu. Jadi kita paling utama menurut gue tuh emang dari cara cara tahu dulu kita harus cari tahu dulu buat lingkungan yang mereka hidupin gitu. Riset dulu lah istilahnya. Kita harus riset dulu. Nah yang kedua itu menurut gue kita juga harus punya sikap toleransi lah gitu. Soalnya kan kita kan pada dasarnya kita setiap orang tuh beda-beda kan budayanya kan. Dimana kita harus bisa toleransi sama perbedaan tersebut. Nah kalau kita udah bisa toleransi, otomatis orang lain pun juga bakal respect sama kita gitu. Dia bakal respect, kita juga toleransi, jadi bakal nyambung komunikasinya gitu sih. Jadi selain kita paham sama budaya mereka, kita juga harus bisa toleransi. Misal tadi kayak orang Batak nih teman lu kan, oh dia ngomongnya keras nih, otomatis kan karena dia udah budaya gitu susah kan kalau buat ngerasain kan. Iya, jadi kita harus tahu, paham kita, dia orang Batak emang ngomongnya kayak gini, jadi kita toleransi gitu. Otomatis kalau kita toleransi, dia respect juga ke kita gitu sih. Kalau dari gue ya, gue punya teman itu dari luar kebetulan. Luar mana? Luar negeri. Dia ada di Aussie kebetulan ya. Ada di Aussie. Kan kalau orang Indonesia ini miskomnya kebanyakan itu di jam ngaret. Ya kan? Biasanya kita nih janjian abis asar kan gak semua orang Islam dan gak semua orang tahu kan. Kalau misalnya abis asar itu sebenarnya jam berapa sih? Ya kan? Jam berapa? Apalagi orang Aussie. Oh iya. Bingung dong dia. Itu orang Aussie beneran? Iya, orang Aussie beneran. Dia lagi main ke Indonesia kebetulan. Dia ngunjungin beberapa tempat wisata. Dia mau liburan, mau explore. Mau liburan di sini gitu. Terus waktu itu janjian nih sama gue mau main ke mall lah, salah satu mall di Jakarta ya kan. Gue gue ngomong abis asar jam 4. Nah lu tau sendiri lah Jakarta macetnya kayak gimana kan. Ya salah gue juga sih, harusnya gue OTW dari jam 2 mungkin atau jam 3. Cuman gue nyampe sana ternyata jam 6. Sedangkan dia nyampe ya bener-bener jam 4 pas.
itu kan culture shock gitu kan. Itu masih nungguin itu? Iya masih nungguin, untungnya dia nggak marah ya sama gue. Untung dia masih mau berteman sama gue. Dongkol lah, kayaknya dongkol. Mungkin dia dongkol, cuman dia nggak bilang sama gue. Agak shock. Shock sih. Jadi sampai sekarang masih berteman baik Masih, ya? masih. Alhamdulillah masih. Ngaret 2 jam berarti ya? Cewek. Mungkin menurut gue jam 4 itu baru jalan, bukan jam 4 nyampe. Iya. Jam 4 baru jalan. Miskom ya. Miskom tuh sangat miskom. Salah satunya mungkin kalau kata gue sih ini setiap orang itu punya default sendiri atau default budayanya sendiri lah. Jadi emang dia itu udah dibesarkan sama budaya tersebut dari kecil, makanya kadang menerima budaya yang baru itu kayak agak susah, terus agak shock gitu. Makanya tadi kata si Merjan tuh toleransi, kita ngebuka sedikit lah, kita belajar tentang budaya-budaya lain gitu. Nah mungkin kalau di konteks komunikasi nih guys, ada 2 jenis komunikasi, yaitu ada low context sama high context. Nah kalau high context ini guys, jenis komunikasi yang dimana mereka itu sering menggunakan makna-makna tersirat. Misalnya di Indonesia sering banget tuh kalau nolak secara halus itu bilang ini, insya Allah. Ya tadi dulu ya. Bahasa ini ya apa? Gak enakan. Lu mau ikut jalan-jalan nggak? Insya Allah dah. Insya Allah, Padahal dia itu ya. nolak secara halus. Betul. itu udah namanya kultur kalau banget ya. di ilmu komunikasi namanya high context. Terus ada namanya low context. Nah kalau ini biasanya di negara-negara Eropa nih, kayak di Amerika nih, dia itu kalau ngomong tidak ya tidak. Misalnya lu mau jalan-jalan nggak? Nggak mau. Enggak. Gitu. Kalau dalam konteks komunikasi. Betul Nah, sih itu. Ini sih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu Boleh. ada nggak sih tips dan triknya? Pasti kan udah sering tadi kan pengalamannya banyak tuh. Nah, Oke. pasti kan belajar dari pengalaman, dan tips and triknya apa kira-kira supaya nggak Tidak dulu. miskomunikasi atau ilfil lah ketemu orang Oke. baru dari latar Boleh, belakang boleh, Iya. budaya boleh. berbeda. Dari gue tadi ya yang Aussie, teman Aussie itu harusnya kita harusnya komunikasi sama dia kalau bahwasannya ini habis asar jam 4 nyampe atau jam 4 itu baru OTW. Jangan dia tuh nganggepnya jam 4 ini harus nyampe tempat, sedangkan gue nganggepnya jam 4 ini baru OTW, baru jalan, bahkan mungkin baru mandi, baru siap-siap ya kan. Ya harusnya diomongin sih jam 4 tuh sebenarnya harusnya jalan atau udah sampai. Jadi kayak diperjelas Iya, ya. diperjelas, lebih dijelasin detail lagi Iya. kalau mau ngasih informasi. Betul. Ja, gimana? Kalau dari gue ya tips ya. Sebenarnya tadi gue juga udah mention di awal juga. Tadi kalau kita tips untuk berkomunikasi apalagi yang lintas budaya, itu kita perlu paham gitu. Iya. Paham apa? Kita paham pertama budaya mereka, dan juga kita juga paham untuk mengerti kenapa mereka bisa kayak gitu komunikasinya gitu. Jadi iya. dengan apa ya? Dengan pengetahuan ini kita tuh bisa berkomunikasi dengan mulus lah gitu. Kita tahu latar belakang dia, jadi kita bisa menyesuaikan. Betul. Walaupun mereka nggak bisa menyesuaikan, tapi kita bisa toleran juga sama mereka gitu. Jadi apapun karena kita udah paham nih, karena kita udah tahu cara komunikasi yang baik, karena kita udah tahu cara apa ya berkomunikasi sama yang berbeda budaya. Jadi kita seharusnya lebih paham sama daripada mereka. Jadi kita harus yang melakukan tersebut gitu. Kita harus mengerti duluan, kita harus bisa toleransi duluan gitu. Jadi jangan sampai kita kayak maunya dimengertiin doang gitu loh. Soalnya kalau kita nunggu di ngerti kayak nanti baper sendiri lah bahasanya gitu kan, kayak kok dia nggak ngerti-ngerti sih sama gue gitu. Jadi otomatis maksud gue kayak karena selama kita udah tahu nih ilmunya, jadi kita harus bisa langsung praktekkan walaupun orang lain tuh belum mempraktikkan gitu. Jadi jadilah kita pelaku utama lah bahasanya gitu. Mungkin kalau gue sih nambahinnya gini sih. Tadi setuju sama Mirja juga ya. Intinya kita itu pertama itu harus mendengarkan. Tuh, Kita dengarin dulu, misalnya kayak tadi orang Batak ngomongnya keras kan. Jangan langsung kasih reaksi spontan kayak tadi. Apaan sih ini orang? Iya sih. Kita dengerin dulu, kita pahami. Kalau bisa sambil searching di Google tuh. Ini orang Batak ini cara ngomongnya seperti apa? Iya, Atau cari tanya tahu ya, cari chat tahu. GPT lah bisa gitu. Betul. Itu mungkin tips dari gua. Jadi nggak ada lah istilahnya kita miskomunikasi atau ilfil ketika ketemu orang-orang dari latar belakang budaya berbeda. Betul. Mungkin kayaknya udah nyampe di ujung acara juga sih ya. Ada sepatah dua patah kata gitu atau
pernyataan penutup. Muara. Anjing, gua nyiapin. Aduh. Gak ada. Kita udah ngobrol seru-seru nih. Tuh. Tadi ada tips, terus ada penyebabnya dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman gue nih. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata buat podcast hari ini. Oke, mungkin kalau dari gue duluan ya. Sepatah dua patah kata, dikit aja. Jadi komunikasi ya, kita bahas komunikasi dan budaya, dimana menurut gue komunikasi dan budaya ini tuh salah satu hal yang emang harus kita pahamin gitu. Kenapa? Karena kita manusia sebagai makhluk sosial, kita butuh yang namanya interaksi sama sesama manusia. Dan interaksi itu kita butuh komunikasi gitu. Bukan miskomunikasi, komunikasi tersebut gitu. Jadi komunikasi kan gak terbatas verbal, non verbal kan. Kita nggak cuman ngomong pakai kata juga, tapi kita juga bisa dengan bersikap, berlaku gitu. Jadi intinya komunikasi itu kita harus paham gitu, ilmu komunikasi. Jadi aku harap juga buat teman-teman penonton bisa mempelajari gitu komunikasi yang baik kayak gimana sesama manusia, dan juga memahami budaya orang lain agar tidak terjadi miskomunikasi antar budaya gitu sih. Ara, gimana? Kalau dari gue sih ya jangan gampang ngejudge orang ya dari penampilan atau cara dia bicara atau cara dia bersikap. Jangan gampang ngejudge orang. Kita lihat dulu nih budaya dia tuh gimana sama kita, kultur dia tuh gimana di dalam budaya itunya, budaya dianya, gitu sih. Itu aja. Keren banget. Mungkin kalau dari gue sih simpel aja. Semakin banyak kita kenal orang, ya, bukan berarti semakin banyak kita kenal orang, itu harusnya semakin banyak kita kenal sama orang. Oke, simpel aja sih dari gue. Mungkin gini, semakin banyak relasi kita, semakin kita banyak kenal sama orang, itu harusnya buat kita semakin sadar bahwa cara ngomong kita, cara kita berkomunikasi itu bukan yang paling benar. Mungkin itu aja dari gue. Mantap. Cukup nih ya? Cukup. Oke, sekian aja sih podcast dari podcast.com ini, di episode perdana. Mungkin banyak kurangnya ya. Mohon maaf ya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Udah. Udah mati. Kok mati? 30 menit. Parah sih. Coba lihat dulu deh, coba. Semakin banyak kita. Coba semakin banyak kita, maksudnya kita lebih banyak. Udah tanggung tuh sepatah dua patah kata. Ya mana? Coba pikirin. Kalau gue tadi bahas komunikasi aja, rangkum Sepatah dua patah kata.